waktunya Bapak sudah menyempatkan. Ini kami berlima, ini akan pertama ada dua agenda. Bapak pertama menyampaikan instrumennya dari kepala sekolah kaitan dengan pelaksanaan kemarin diskusi dan prakarsa perubahan. Kemudian nanti instrumen ini lebih lanjut akan kami bawa di acara Lokakarya kedua. Jadi karena saya dapat informasi kalau Pak besok kemungkinan DL begitu, jadi kami mau nggak mau harus dapat tanda tangannya hari ini begitu. Nah yang kami mau tanyakan, kalau memang ini instrumen ini nanti mau diisi Bapak, berarti kan nanti harus dikumpulkan semua Bapak tanda tangani, atau bagaimana baiknya nanti menurut Bapak begitu. Namun terus yang kedua itu kami mau konfirmasi dan mohon solusinya begitu kaitan dengan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif yang mungkin ngapunten Bapak ingat waktu Bu Evi webinar di PMM itu yang budaya positif malam-malam itu memang pengibasan itu harus kita laksanakan begitu Bapak di sekolah. Nah yang jadi mungkin kendala dari kami, kalau Bu Evi kan sendiri, nah kita itu berlima, kalau misalkan dilaksanakan sendiri-sendiri kan nanti dengan materi substansi materinya sama kan ini juga. Nah ini sedangkan ada ketentuan di rubrik penilaiannya itu pengibasannya itu harus di video, bisa luring, bisa daring, tapi dengan durasinya itu cukup panjang Bapak, itu minimal 30 sampai kalau mau nilai bagusnya 60 menit, minimalnya itu minimal 60 menit, berarti satu kali webinar gitu. Tapi mas saya mau 5 webinar dengan topik yang sama gitu. Nah kalau luring itu nanti akan dilaksanakan bagaimana, barangkali nanti Bapak ada solusi untuk kami begitu, apakah mau membagi audiens satu CGP itu ditentukan audiennya saya ini. Nah itu nanti dibagi dengan waktu yang berbeda. Nah ini nanti mohon support dukungan dari sekolah untuk merealisasikan begitu kaitannya dengan biar tidak mengganggu KBM gitu Bapak. Matur nuwun, ini solusinya bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf sekali, ini ini sore-sore ini harusnya dengan pulang jadi nggak pulang karena saya tadi betul-betul dari Tegal kan, dan memang besok juga kami di KP Komite Pembelajaran itu ada undangan PMO di Dinas Kabupaten PMO Kabupaten. Sehingga memang saya besok dengan Pak Luki dengan Dukun itu akan ke Brebes. Nah, satu untuk masalah itu gitu kan yang berbeda-beda. Masing-masing kelas lah. Masing-masing kelas itu. Serentak iya. Jadi nanti jumlah guru dibagi 5 Pak. Iya, paralel gitu kan. Jumlah guru dibagi 5. Jadi masing-masing nanti berarti ya masing-masing mencari 10 orang guru lah kan kayak gitu. Nah kalau guru di sini terbatas, ya mungkin tidak kelompok dulu kayak gitu kan, paralel 3 dulu, nanti habis itu paralel 2. Kan butuh 50 nih. Karena guru di sini kan hanya 40.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk jalannya acara ini menjadi lancar ya. Monggo Pak Arif bisa memimpin berdoanya lebih dahulu. Monggo. Monggo Bapak Ibu dulu kita sebelum mulai acara ini berdoa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih Pak Arif yang sudah memimpin berdoa. Bapak Ibu, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman ya, penerapan budaya positif. Jadi materi ini sangat penting apalagi untuk di SMA kita ya. Bagaimana penerapan budaya positif yang ada dan memang harus diimplementasikan ya. Kemudian kita sebagai guru harus selalu terus refleksi agar apa yang kita laksanakan ini bisa terus lebih baik ya, apalagi kita sebagai pelayan untuk murid-murid kita ya. Di sini konsep utama dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian teori kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi mungkin materi ini baru didengar Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti kita belajar bersama untuk kita membahas apa itu konsep utama dalam modul 1.4 itu. Di dalam pembelajaran paradigma baru itu kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun. Jadi itu kurikulum yang sangat berbeda ya. Dalam kurikulum ini sangat menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi ya, artinya yang berbeda dan berpihak pada murid. Di sini murid itu harus mempunyai kesalahan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya kira-kira Bu Tita? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, Pak Dino, apa kira-kira Pak Dino? Kebinekaan global, oke, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, Bu Eva. Bu Eva yang ketiga apa? Kreatif. Yang keempat, Bu Yesi apa? Bernalar kritis. Bu Novia yang kelima, mandiri. Yang keenam, Pak Eko. Gotong royong, luar biasa sekali ya. Oke, itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di murid kita. Kemudian pembelajaran yang harus kita laksanakan adalah pembelajaran inovatif agar siswa itu tidak bosan di dalam kelas, bisa dalam hal medianya ataupun strateginya ya. Kalau bisa itu pembelajaran yang dimulai dari ice breaking, kemudian media-media juga inovatif ya, agar mereka nyaman, kemudian senang dulu dengan pelajaran yang kita ajar. Kemudian pembelajaran yang membangun kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Jadi mereka itu harus bisa dengan temannya itu bekerja sama. Jadi sebagai guru kita harus mengutamakan mereka berkolaborasi dengan cara berdiskusi atau memberikan tugas yang bisa untuk bekerja sama. Kemudian pendidikan yang dekat dengan budaya masyarakat.
karena budaya masyarakat kita itu berbeda-beda, latar belakang siswanya kita juga berbeda-beda. Jadi misalkan kita di wilayah pegunungan, ya kita otomatis harus bisa menerapkan pembelajaran yang ada di sekitar kita tentang misalkan P5-nya berkaitan dengan yang ada di sekitar kita. Nggak mungkin kita menerapkan P5 berkaitan dengan nelayan, ikan ataupun apa, itu susah sekali. Karena kita harus menerapkan pendidikan yang sesuai dengan budaya masyarakat. Kemudian pendidikan itu semestinya dapat menyesuaikan dengan tuntutan alam dan perubahan zaman, atau dalam Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa menuntun atau memaksa murid itu harus A atau B, tapi kita harus menyesuaikan mereka dan disesuaikan dengan zaman kita, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Jadi dalam budaya kita mengatakan disiplin itu lebih kayak ke peraturan. Tapi sebetulnya peraturan itu bisa kita kurangi dengan yang positif atau biar anak itu menjadi senang dulu ya. Jadi disiplin itu tidak hanya dengan peraturan yang mengekang mereka. Kemudian budaya positif itu atau ekosistem positif itu digambarkan seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidik sebagai petani ya, kita tidak bisa mengganti benihnya, tapi kita bisa merawatnya, bagaimana cara merawat tanahnya, bagaimana cara mengelolanya. Jadi digambarkan sebagai petani ya, jadi kita harus disesuaikan sebagai petani. Kemudian dalam motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan internal ya, atau intrinsik ya. Jadi kalau penghargaan itu lebih ke eksternal. Kita sering memberikan penghargaan atau reward ya ke siswa, itu sebetulnya adalah menghukum mereka. Karena apa? Itu akan menumbuhkan jiwa pamrih ya. Jadi kita harus menumbuhkan jiwa motivasi dari diri mereka sendiri. Bahkan kadang kita mengapresiasi, oh Pak Eko atau si A itu bagus sekali. Kalau hanya A terus nanti akan membuat kecewa yang lainnya. Jadi akan membuat iri gitu. Jadi kita harus mengutamakan intrinsiknya. Kemudian dalam budaya positif ini ada keyakinan kelas. Yang pertama dari peraturan kelas, kemudian dilanjut keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, kemudian budaya positif. Keyakinan kelas, kemudian hukuman dan penghargaan itu merupakan peraturan yang harus kita yakini. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi tidak kita memerintahkan anak untuk A, B, C, tapi kita harus berpihak pada murid. Kita harus menanyakan mereka terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh kita. Jadi kalau mereka melanggar, pasti ada konsekuensi yang mereka akan laksanakan. Karena itu kesepakatan bersama. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian cinta kasih dan rasa memiliki. Nah, ini kebutuhan dasar ini, kebutuhan manusia dan kebutuhan murid kita yang harus kita cukupi ya. Kalau misalkan ada siswa kita yang di kelas itu ngantuk ataupun apa, mungkin kebutuhan dasar mereka kurang tercukupi, mungkin dari kebutuhan kesenangan, karena mungkin tidak senang dengan mapel apa kayak gitu. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan mereka. Kita harus memberikan rasa yang nyaman, rasa yang senang kepada mereka. Jadi kesepakatan kelas ini yang sudah kita laksanakan dengan murid dan diterapkan di dalam pembelajaran. Jadi kalau ada murid yang nantinya melanggar, nah itu adalah keyakinan kelas yang
sudah kita langgar dan akan ada konsekuensinya. Nah, ini contohnya kegiatan keyakinan kelas di kelas 10-8 ini berdiskusi tentang peraturan kelas dulu, kemudian setelah peraturan kelas dulu dibikin menjadi keyakinan kelas, ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian diakhiri dengan keyakinan yang akan kita laksanakan. Kemudian sebagai guru kita harus mengerti 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita seringkali menghukum, ya. Kita posisi kita ini sebagai penghukum. Jadi kalau ada apa-apa, ada siswa yang telat ataupun apa, kita langsung kita menghukum, kemudian tidak menanyakan apa alasannya. Jadi itu merasa anak itu terintimidasi, itu sangat-sangat salah. Hukuman itu adalah cara terakhir dalam menangani masalah siswa. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah ini kita harus membuat mereka itu kalau misalkan salah, kita ada mengungkapkan suatu kata-kata yang kira-kira mereka itu bersalah. Kayak misalkan kalau ada tugas yang nggak dikerjakan, kita bisa mengucapkan, ayo dikerjakan. Nanti kalau nggak dikerjakan saya dimarahin kepala sekolah. Itu membuat mereka itu merasa bersalah. Kemudian teman itu kita, apalagi kita mengajar di SMA, kita menjadikan siswa itu menjadi teman kita, tapi dengan tanda kutip ada batasannya. Di oke. Kemudian yang manajer ini adalah posisi yang paling efektif karena manajer itu sangat-sangat penting, ya. Saya bisa menerapkan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu apa? Itu nanti ada penjelasannya. Ya, ini segitiga restitusi ini adalah cara yang dilakukan untuk menangani suatu masalah. Jadi kalau kita menjumpai banyak sekali masalah dengan siswa, otomatis kita tidak langsung menghukum. Kita ada cara dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalkan bagaimana? Ada suatu siswa yang terlambat, misalkan namanya Pak Dino atau Dino, ya. Nah, Dino terlambat. Kita sebagai guru piket ataupun guru tidak langsung terlambat pulang, gitu. Tapi kita temui dulu, kemudian kita menstabilkan identitas dulu dengan cara bagaimana? Nah, kita dengan ngobrol Dino. Nah, Dino. Nah, oke. Dino, hari ini kamu telat, ya. Kamu merasa salah atau tidak? Nah, nanti bisa mereka itu berpikir sudah salah Pak. Nah, kalau sudah salah, langsung kita memberikan validasi atau menstabilkan identitas dulu biar stabil dulu emosinya. Semua orang pasti punya rasa salah. Saya juga punya rasa salah. Mari kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau seperti itu kita akan menjadi tidak emosi, distabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita akan bertanya. Pasti kamu punya alasan kenapa telat. Akhirnya mereka atau si Dino ini akan memberikan alasan kenapa telat. Akhirnya mereka bisa bercerita, kemudian menjelaskan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Gitu. Jadi itu adalah contoh dari tindakan yang salah yang diterapkan di segitiga restitusi. Ini sangat-sangat penting, ya, karena dalam suatu pembelajaran, apalagi kita sebagai guru tidak boleh menghukum langsung, ya. Jadi saya sebagai guru yang sering bolak-balik menghukum juga di sini belajar modul ini sudah merasa bersalah banget, ya. Jadi nanti kita perbaiki bersama-sama. Kemudian penerapan budaya positif di SMA Negeri Paguyangan itu kita bisa dengan cara 5S, ya, salam, senyum, sapa, sopan santun, ya. Jadi
kebanyakan kita, apalagi siswa-siswi kita itu tidak salam atau tidak nyapa kita karena sudah eranya sudah HP atau gadget ya. Nah, kita sudah harus membuat mereka itu menerapkan budaya positif ini lagi. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mas-mas sayang setiap pulang sekolah, karena kita sudah tidak seperti itu lagi. Kalau dulu itu kita lagu nasional ya, lagu nasional atau lagu daerah. Kemudian sholat berjamaah ketika ketika duha, duhur dan asar itu ya, kita harus menerapkan itu secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari bersama untuk mengimplementasikan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Pakuyangan agar kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi dan tidak menghakimi siswa tapi berpihak pada murid ya. Terakhir kita salam guru penggerak ya, bisa berdoa bisa berdiri dulu ya, kita berdiri bareng-bareng ya. Seperti biasa salam guru penggerak, bergerak menggerakkan gitu ya. Oke, mulai ya. Salam guru penggerak, bergerak itu saja. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down, sek, up, down, sek, pam. Tinggal berapa ya berarti ya? Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, maka ini adalah peraturan yang